There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Melsa Ing Firdaus. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini nih, dikarenakan belum sempat food prep, jadi ibu-ibu yang sibuk ini merasa sok sibuk banget ya pagi-pagi. Merasa tersibukkan gitu loh. Tunggu. Gimana sih maksudnya? Entahlah. Pagi ini aktivitasnya saya mulai dengan berbelanja sayur di warung dekat rumah ya teman-teman. Dan saya mau sedikit cerita, kalau saya itu orangnya kalau belanja itu harus di list. Nggak bisa langsung dadakan jeger-jeger beli ini beli itu. Contohnya kalau belanja bulanan itu wajib banget di list ya teman-teman, apa aja yang habis. Karena kalau nggak di list nanti ujung-ujungnya yang dibutuhkan itu nggak diambil, malah ngambil yang nggak penting. Dan seperti kali ini pas belanja ke warung sayur, karena saya nggak bikin meal plan, jadi pas di warung sayurnya itu agak ngong gitu loh. Bingung apa yang mau dibeli, apa yang mau dimasak. Alhasil saya main comot-comot aja lah ya. Ini nggak tahu mau dimasak apa, tapi kalau udah ada di kulkas ya insya Allah lah ya jadi makanan yang lezat. And just info, pagi ini saya belanja itu nggak sampai 100.000 ya teman-teman ya, kira-kira adalah 80 ribuan ya. Tapi skip tomat dan skip bawang putih karena memang masih ada stok di rumah. Jadi nggak mungkin lah ya saya timbun. Dan insya Allah belanjaan pagi ini cukup untuk 3-4 hari ke depan. Nah sambil nyiapin si sayurannya, di sini saya juga udah panasin air ya. Ini udah belebak-belebak, udah mendidih. Ini saya mau rebus telur dulu karena rencananya mau bikin telur balado untuk pendamping sayur supnya. Dan saya hanya merebus 4 butir saja untuk mami, suami, dan anak-anak. Kebetulan saya lagi nggak pengen telur balado ya, jadi nggak usah lah ya daripada nantinya mau bazir. Seperti biasa, setiap saya masak itu hanya untuk 1 kali makan aja. Kalau pagi ya pagi aja, kalau sore ya sore aja. Karena Pak suami itu nggak bisa makanan pagi dipakai sore, jadi nanti sore menunya beda lagi. Kalau waktu dan tenaganya saya masih tersisa, masih ada, saya usahakan masak ya teman-teman. Tapi kalau memang nggak sempet, karena kan punya toddler itu waktunya nggak bisa diprediksi ya, nggak bisa diprediksi. Prediksi enggak tuh? Keseletot lidahnya, mohon maaf. By the way, masakan saya kali ini tuh terinspirasi dari cuaca di Denpasar pagi ini. Kayaknya kalau masak sayur sup itu di cuaca mendung, di cuaca hujan, di cuaca panas, kayak cocok aja gitu ya, seger, pedes. Apalagi kalau untuk menu anak-anak, ini andalan banget lah ya. Oke, balik lagi ngomongin food prep. By the way, teman-teman gimana nih yang sudah menjalankan food prep? Masih lancarkah food prepnya? Masih konsisten kan ya dengan food prepnya? Atau ada juga nih ibu-ibu mbak-mbak yang tidak memakai metode food prep, jadi berjalan seperti biasa aja ya, setiap pagi ke warung beli sayur, baru masak diolah dadakan gitu. Nah kalau saya pribadi kayaknya saya lebih cocok ikut metode food prep ya teman-teman, karena memang saya kan punya toddler, jadi waktunya itu tidak bisa diprediksi. Dan lagi si kakak itu berangkat sekolahnya kan pagi-pagi, dan dia itu sarapannya sarapan berat gitu loh. Jadi nggak mungkin lah ya saya nungguin abang-abang yang memang biasanya datangnya jam 7, jam 8 atau subuh-subuh ke pasar, itu kayak dikejar-kejar waktu banget gitu loh. Dan kemudian saya berpikir kalau metode food prep itu memudahkan hidup saya. Tapi kali ini tuh saya lagi bener-bener males luar biasa, super duper males banget mau ke pasar. Karena ada beberapa alasan juga ya teman-teman. Yang pertama, memang cuacanya tuh lagi nggak stabil ya. Kadang hujan, kadang mendung, kadang cerah. Jadi pagi-pagi itu biasanya kebanyakannya itu hujan. Jadi saya males kalau pagi-pagi mau ke pasar. Dan sore juga itu kayak aduh, di pasarnya tuh kayak nggak lengkap gitu, nggak selengkap pagi-pagi. Jadi ya itu dah salah satunya saya males. Dan satu lagi ini nih yang paling bikin saya amat sangat malas. Kulkas saya itu di rumah tuh lagi
kotor banget ya teman-teman, udah nggak karuan gitu. Jadi saya lagi males juga beresinnya. Itulah salah satu pemicu saya males untuk food prep. Entahlah emang dasarnya pemalas atau gimana ya. Kebanyakan malesnya, ini males itu males. Aduh, kumaha liur. Oke, baiklah, kita balik lagi ke masakannya. Selain saya masak sayur sup dan telur balado, dan pendampingnya juga ini tempe goreng ya, cocok banget. Di rumah ini tuh 1 minggu nggak masak tempe goreng aja tuh udah kelabakan pada nyari tempe goreng kemana tempe goreng. Kenapa tidak pernah ada tempe goreng? Entahlah nih bagi-bagi tingkat tempe tehnya. Tapi alhamdulillah saya bersyukur karena Pak suami dan anak-anak itu amat sangat menyukai tempe goreng ya. Selain murah, dia juga praktis dimasaknya. Coba kalau hobinya itu rendang, aduh, emaknya itu bisa berjam-jamnya di dapur ya. Untuk marinasi si tempenya, di sini saya hanya menggunakan ketumbar bubuk, masako, garam, lalu siram menggunakan air panas biar meresap sampai ke pori-pori si tempenya dan jadi ada rasa asin-asinnya. Loh, emang tempe punya pori-pori ya? Kamu kali Mbak Mel tuh pori-porinya luas-luas kali. Nah, sekarang saya mau tanya nih teman-teman, pagi ini masak apa? Hari ini masak apa? Boleh dong sharing di kolom komentar. Oh iya, untuk masak sayur sup kali ini saya nggak menggunakan bumbu racik sayur sup ya teman-teman, karena memang stok di rumahnya sudah habis. Jadi saya menggunakan kuah bakso yang bungkusan itu loh, saya pakai 2 bungkus aja. Terus saya bumbuin dah tuh pakai bawang putih yang udah diulek, udah gitu doang, oseng-oseng. Memang sesimpel itu masakan saya tuh, nggak mau masak yang ribet-ribet. Kalau memang suami request yang ribet-ribet, kita makan di luar aja Pak. Aduh, ada yang sama nggak sih di sini? Kalau masak itu lebih memilih yang simple-simple aja, nggak mau yang ribet-ribet kayak masakan Padang itu menurut saya tuh ribet ya. Jadi saya mendingan memilih untuk membeli saja daripada saya harus memasak di dapur berlama-lama. Oh tidak, nanti si Dek Malpin nggak keurus ya. Dia udah semuanya diacak-acak bisa-bisa tuh. Kecuali kalau memang lagi hari raya, hari-hari besar ya, saya usahakan untuk memasak ya. Tapi alhamdulillahnya setiap hari raya itu Masya Allah, alhamdulillah saya pulang ke rumah orang tua ya. Kalau nggak pulang ke Subang ya pulang ke Klaten, ke tempat ibu mertua. Jadi saya punya alasan lagi untuk tidak memasak yang berat-berat. Ya begitulah ya, Melsa Firdaus ini sudah seperti Zaskia Gotik, 1000 alasan. Dan Masya Allahnya kalau lagi pulang ke Subang itu ya udah pastilah ya, namanya juga orang tua ke anak gimana-gimana juga ya udah nggak apa-apa selama itu masih di batas wajar. Dan kalaupun lagi pulang ke Klaten itu alhamdulillah juga mama mertua itu nggak pernah ngambek, nggak pernah ngoceh kalau saya itu nggak pernah nguprok di dapur. Masya Allah, tabarakallah, rezeki banget nggak sih punya mertua kayak gitu ya Allah. Panjang umur ya mama. Nah lo udah ngoceh sana sini ngalor ngidul, panjang kali lebar kali tinggi, tiba-tiba masakannya udah matang aja Cin. Ya beginilah ya, sarapan pagi ini sederhana aja. Beres masak, ini saya mau lanjut beberes karena mau unboxing rak piring yang baru. Tapi sebelumnya ini rak yang lama nih, rak-rakan ini mau saya keluarin dulu ya. Nggak tahu nanti ini mau dipakai buat apa, belum kepikiran. Ini saya turunin dulu nih tempat berasnya karena memang lagi kosong juga ya, jadi berasa enteng sekali. Ya beginilah ya keadaan dapur saya nih, cuma dipakai berdua aja tuh udah senggol-senggolan. Dapurnya sempit, barangnya kebanyakan sih menurut saya. Malah ini ditambahin lagi, Masya Allah, tambah aja sempit Mbak Mel dapurmu ini loh. Tapi ya gimana ya, saya butuh juga ini rak yang ada tutupnya. Karena kebetulan di dapur itu tuh banyak cicak, jadi saya tuh takut piring-piringnya itu kalau di rak yang gak ada tutupnya takut diinjak-injak cicak gitu loh. Makanya saya ya udahlah ya, beli aja ini karena memang perlu. Agak sedikit memaksakan memang ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Walaupun harus berkendala dengan dapurnya yang makin sempit. Oke, untuk susun menyusunnya ini udah beres ya. Ini ya kayak gini aja lah ya. Dan tidak khawatir lagi kalau nanti si piringnya itu takut diinjak-injak si cicak. Oke, saya akhiri dulu videonya. Thanks for watching. Have a nice day and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe-nya